Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Kurniasari, Bunda Paut, Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang pada kesempatan ini akan membacakan tentang legenda Situ Bagendit. Pada zaman dahulu kala di Garut Utara, Kota Garut, terdapatlah desa yang penduduknya kebanyakan bekerja sebagai petani. Tanah desa yang subur, tidak kekurangan air, dan itulah membantu petani untuk menghasilkan padi yang baik dan berkualitas. Meskipun begitu, para penduduk di sana masihlah hidup dalam kemiskinan. Ini disebabkan oleh kehadiran tengkulak pelit yang kaya raya yang bernama Nyai Endit. Nyai Endit merupakan seorang perempuan kaya yang tinggal di desa itu. Semenjak suaminya meninggal, ia memperoleh warisan kekayaan yang berlimpah. Sayangnya, hal tersebut malah membuat Nyai Endit menjadi kikir dan congkak. Nyai Endit terbiasa menekan para petani yang tinggal di desa tersebut. Ia seringkali memaksa para petani untuk menjual padinya dengan harga murah. Dan ketika tersediaan beras masyarakat habis, mereka harus membeli dari Nyai Endit dengan harga yang melambung tinggi. Perbuatan Nyai Endit sangatlah merugikan masyarakat yang hidup di sana. Harta yang berlimpah hanya membuat Nyai Endit semakin pelit. Bukan hanya ia sering menekan warga desa, Nyai Endit bahkan tidak pernah membantu warga yang sedang kesulitan. Setiap kali warga datang meminta bantuan, Nyai Endit menolaknya dengan angkuh. Ini semua harta milikku. Untuk apa juga aku membagikan kepada warga? Mereka itu hanyalah bisanya meminta-minta saja. Seharusnya kalian bekerja keras biar kaya seperti diriku, ungkap Nyai Endit. Pesta yang dia adakan selalu mendatangkan perkara lebih besar bagi rakyat. Pesta Nyai Endit selalu membuat penduduk desa mulai kehabisan bahan makanan. Bahkan banyak yang sudah mulai menderita kelaparan. Aduh, persediaan beras kita sudah menipis. Sebentar lagi kita terpaksa harus membeli beras kepada Nyai Endit, kata seorang warga kepada tetangganya. Harganya kini 5 kali lebih mahal dibandingkan saat kita menjualnya dulu. Bagaimana ini, balas warga lainnya. Padahal kita juga perlu membeli keperluan yang lain. Ya Tuhan, berilah kami keringanan atas beban yang kami pikul, ungkap yang lain. Dan pada suatu hari yang sangat terik, Nyai Endit kembali mengadakan pesta yang amat besar. Hal ini membuat warga setempat merasa khawatir akan persediaan beras mereka yang akan habis. Dan terik matahari penanda musim kemarau telah tiba. Di tengah meriahnya pesta yang diadakan Nyai Endit, dari kejauhan datanglah seorang pengemis tua, memakai pakaian compang-camping dan celana yang lusuh. Pengemis itu berjalan terbungkuk-bungkuk melewati rumah penduduk dengan tatapan iba, menemui Nyai Endit di rumahnya. Tiba-tiba saja pengemis itu berkata, "Nyai, tolong berilah hamba makanan sedikit saja. Hamba lapar, beberapa hari belum makan." Nyai Endit yang melihat pengemis itu merasa terganggu. Ia pun berusaha memanggil penjaga untuk mengusir pengemis itu dari rumahnya. "Pergilah kau dari rumahku, pengemis kotor. Tidak lihat ya kamu aku sedang berpesta? Kamu mengacaukan semua kegiatanku dengan baumu," teriak Nyai Endit dengan jengkel. Tidak lama para penjaga pun tiba dan memaksa pengemis tua itu untuk segera pergi. Pengemis pergi dengan perasaan sedih. Hari pun berganti dan Nyai Endit masih merasa tidak nyaman atas kedatangan pengemis lusuh di pestanya kemarin. Ketika ia keluar dari rumah, ia pun menemukan sesuatu yang aneh. Di sebuah jalan di desa tersebut ditemukan sebuah tongkat yang tertancap di tanah. Tidak ada satupun warga yang mengetahui mengapa tongkat tersebut ada di sana. Lebih anehnya lagi, tidak seorang pun yang berhasil mencabut tongkat tersebut. Meskipun banyak warga yang telah mencoba menariknya beramai-ramai. Nyai Endit terlihat penasaran
berusaha mendekati kerumunan warga yang sedang mencoba menarik tongkat tersebut. Tanpa diduga, ternyata pengemis yang Nyai Endit usir sebelumnya kembali. Melihat Nyai Endit pun kembali merasa gerak. Nyai Endit segera berkata, "Rupanya kau kembali lagi, pengemis tua. Jangan-jangan tongkat yang tertancap ini adalah ulahmu. Cabut dan pergi dari sini." Pengemis tua itu melihat Nyai Endit dan ia pun mengabulkan permintaannya. Sang pengemis tua segera mencabut tongkat tersebut. Warga pun terheran. Mengapa pengemis itu mampu melakukannya padahal tidak ada yang mampu? Setelah dicabut, tiba-tiba saja mengalirlah air dari tempat tersebut. Semakin lama air semakin deras dan tinggi memenuhi tempat itu. Karena takut tenggelam, para penduduk pun bergegas menyelamatkan diri mereka sendiri. Mereka mengungsi di tempat yang lebih aman. Berbeda dengan Nyai Endit yang enggan melepas hartanya. Meskipun air semakin bertambah tinggi, Nyai Endit tetap berdiam di rumahnya yang penuh dengan harta dan perhiasan. Hingga akhirnya pun ia tenggelam bersama rumah dan isinya. Tempat tersebut berubah menjadi danau yang dinamakan Situ Bagendit. Situ artinya danau dan Bagendit dari nama Nyai Endit. Menurut cerita konon, orang-orang percaya mereka melihat lintah yang sebesar kasur di dasar danau. Katanya itu merupakan penjelmaan Nyonya Nyai Endit yang tidak berhasil kabur dari jebakan air. Demikian legenda Situ Bagendit dari Kabupaten Garut. Membaca merupakan cara untuk membangun keterampilan dasar literasi untuk masa emas pertumbuhan anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.